Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini channel Heri Petani Indonesia tidak bosan-bosan untuk berbagi pengalaman tentang tata cara budidaya melon, budidaya tanaman cabai, budidaya tanaman semangka yang selalu saya tumpang sarikan, karena selama ini saya tidak pernah menanam tanaman itu hanya tunggal, teman-teman. Selalu saya tumpang sarikan dengan kedua tanaman. Dan di sini saya juga ingin menjawab pertanyaan sahabat-sahabat tani semua yang mungkin mereka semua belum pernah mencoba. Di sini akan saya jawab semua. Yang pertama adalah, apakah tanaman cabai yang sudah masuki masa generatif dipupuk menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi, buahnya ataupun bunganya tidak rontok? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah pupuk yang murah bisa membuat tanaman cabai itu subur dan buahnya bisa lebat? Itu pun juga akan saya jawab semua. Kenapa saya selalu menggunakan pupuk-pupuk yang murah untuk perawatan tanaman cabai saya dan juga tanaman melon saya, walaupun kedua tanaman itu saya tumpang sarikan. Nanti di video ini akan saya jelaskan semua alasannya apa saya menggunakan pupuk-pupuk yang murah, kemudian dampaknya seperti apa untuk tanaman cabai dan juga tanaman melon saya jika saya menggunakan pupuk yang murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan saya juga akan menjelaskan semua mengenai pupuk yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai saya ini. Yang pertama adalah varietas kaliber, kemudian yang kedua adalah Ori 212. Di sini banyak sekali yang bertanya di Facebook saya, di WA saya, kemudian ada sebagian yang komentar di channel YouTube saya. Apakah tanaman cabai yang dipupuk menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi di saat tanaman cabai sudah memasuki fase generatif? Apakah buahnya tidak rontok dan bunganya tidak rontok? Di sini akan saya jawab sudah pasti buah dan bunganya tidak rontok seperti yang teman-teman lihat. Pada waktu itu, di saat tanaman saya ataupun tanaman cabai saya memasuki fase generatif, saya pergunakan pupuk yang pertama adalah NPK 1616. Kemudian minggu berikutnya saya pupuk menggunakan ZA, kemudian SP36. Bunganya semakin banyak, buahnya semakin lebat, itu bunga-bunganya sama sekali tidak ada yang rontok. Itu jawaban dari saya, teman-teman. Berdasarkan pengalaman dari saya pribadi, teman-teman, tidak ada salah satu pupuk yang membuat tanaman cabai itu buahnya rontok, bunganya rontok, busuk pangkal batang, kemudian rontok daunnya. Jika terjadi kerontokan ataupun pembusukan pada pangkal batang tanaman cabai tersebut, itu dikarenakan mungkin sahabat-sahabat tani semua cara mengaplikasikan pupuk tersebut dosisnya terlalu tinggi. Jika dosis terlalu tinggi, otomatis membuat perakaran tanaman cabai itu akan menjadi rusak jika teman-teman tidak mau membuat lubang pemupukan yang berbeda. Bayangkan saja, jika tanaman cabai sudah masuki fase generatif, itu biasanya perakaran sudah mencapai 30-35 cm, dan teman-teman melakukan pemupukan itu di bawah pohon ataupun di lubang tanam tanaman cabai tersebut dengan dosis yang tinggi, sehingga
membuat tanaman cabai itu perakarnya rusak, pangkal batangnya busuk. Jika pangkal batang itu sudah busuk, akarnya rusak, tanaman cabai biasanya daunnya itu akan turun ke bawah seperti layu, tapi tidak layu. Itu pasti buah dan bunganya itu akan menjadi rontok. Jadi setiap pupuk itu bagus, entah itu pupuk organik ataupun pupuk kimia. Tergantung kitanya sebagai petani, bagaimana tata cara mengaplikasikan pupuk tersebut dengan dosis yang tepat, interval yang tepat. Kemudian buatlah lubang pemupukan yang berbeda jika teman-teman menggunakan pupuk kimia, terkecuali jika teman-teman menggunakan pupuk organik itu tidak jadi masalah. Saran dari saya seperti itu. Makanya selalu saya buatkan video-video tentang tata cara pemupukan yang tepat dan yang benar, yaitu dengan cara jika saya menggunakan pupuk kimia, biasanya saya selalu membuat lubang itu ada dua. Di fase vegetatif, saya membuat lubang di samping tanaman, di samping lubang tanam tanaman cabai saya itu sekitar 15 cm. Kemudian di saat tanaman cabai saya sudah memasuki fase generatif, biasanya saya membuat lubang itu di tengah-tengah, karena saya menanam cabainya itu tumpang sari dengan kedua tanaman. Jadi intinya buatlah dua lubang yang berbeda teman-teman. Lubang di masa vegetatif, kemudian lubang di fase generatif. Lubang fase generatif di tengah-tengahnya, satu lubang di tengah-tengah kanan kiri tanaman cabai. Apalagi teman-teman menanam cabainya itu dua baris untuk satu bedengan, buatlah lubang di tengah-tengahnya. Nanti buat lubang pemupukan di fase generatif. Kemudian di fase vegetatif ataupun fase pertumbuhan, buatlah lubang di samping lubang tanam sekitar 15 cm teman-teman. Insya Allah tanaman itu akan aman. Sebenarnya menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk organik itu selera. Teman-teman mau menggunakan pupuk kimia silahkan, 100% pupuk kimia silahkan. Teman-teman mau menggunakan pupuk organik silahkan. Yang terpenting gunakan dosis pemupukan tersebut sesuai dengan apa yang dianjurkan di kemasan produk tersebut. Saya sarankan buat sahabat-sahabat kami yang menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk organik, jangan saling menjelekkan kedua pupuk tersebut. Yang menggunakan pupuk organik silahkan, yang menggunakan pupuk kimia juga silahkan. Jangan yang memakai pupuk kimia menjelekkan pupuk organik, yang menggunakan pupuk organik menjelek-jelekkan pupuk kimia. Nanti yang ada teman-teman, jika channel-channel Anda itu ditonton oleh para pemula, yang ada pemula itu akan menjadi bingung. Jadi mereka akan bingung untuk memilih channel mana ya yang bisa saya jadikan referensi untuk saya belajar bercocok tanam ataupun berkebun. Jadi intinya marilah kita memberikan tutorial-tutorial itu tidak merugikan produk A, produk B, sehingga untuk keperluan ataupun kepentingan channel kita sendiri. Marilah kita netral, apapun pupuk yang dipergunakan, jika dosis yang diberikan itu tepat untuk tanaman, insya Allah tidak masalah dan tidak akan merusak tanah tersebut. Tanah itu akan rusak jika pemberian pupuk kimia itu dosisnya terlalu tinggi. Kemudian tanah itu pun juga akan menjadi rusak jika pemberian pupuk organiknya itu terlalu tinggi. Teman-teman coba berikanlah pupuk kandang di pupuk dasaran dengan dosis yang tinggi, nanti tanaman cabai teman-teman semua akan terserang jamur, bersak daun, itu sudah pasti. Maka dari itu jangan dibikin para pemula itu menjadi bingung teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pertanyaannya, apakah pupuk yang murah itu bisa membuat tanaman cabai subur, buahnya lebat, daunnya hijau? Yang dibutuhkan tanaman cabai, tanaman melon, tanaman semangka itu tidak dari harga pupuk tersebut teman-teman, tapi kandungan yang ada di pupuk tersebut. Coba teman-teman baca kandungan di setiap pupuk, yang harganya mahal dan juga harganya murah. Itu pun kandungannya sama teman-teman. Kenapa kita harus mesti harga yang mahal membuat tanaman subur? Jika yang murah saja bisa membuat tanaman subur, mari kita tinggalkan harga-harga pupuk yang mahal.
Itu teman-teman jawaban dari kami. Semoga jawaban saya ini bisa membantu kesulitan teman-teman semua. Yang sering saya bilang, untuk bercocok tanam ataupun berkebun, kita tidak harus menggunakan pupuk yang mahal ataupun yang murah. Yang penting kita harus tahu apa yang dibutuhkan tanaman di fase generatif ataupun di fase vegetatif. Fase vegetatif ataupun fase generatif. Jangan saling mengedepankan pupuk kimia ataupun pupuk organik. Kedua pupuk tersebut saling dibutuhkan untuk tanaman teman-teman. Jangan takut tanah Anda itu rusak dengan memakan pupuk kimia. Jangan takut tanah Anda itu rusak dengan menggunakan pupuk dasar. Yang penting dosis disesuaikan. Misalnya seperti ini, pupuk dasar yang dibutuhkan tanaman untuk jangka panjang itu, satu pohonnya itu membutuhkan berapa gram pupuk, itu aja dipergunakan. Jika dosis itu melebihi, biasanya tanah itu akan menjadi rusak. Itu tidak hanya khusus untuk pupuk kimia, pupuk organik pun juga sama. Walaupun pupuk kandang itu sudah difermentasi, jika pemberian pupuk itu overdosis, biasanya tanah pun juga akan menjadi rusak. Itu penjelasan kami. Sekali lagi terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya saya tidak bosan-bosan untuk berbagi pengalaman, sharing tentang tata cara berkebun berdasarkan pengalaman saya pribadi. Karena apa yang saya upload di channel Heri Petani Indonesia itu murni tanaman saya sendiri yang melakukan pemupukan, penyepraian, dan juga melakukan penanaman tanaman cabai tersebut. Jadi bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Jika teman-teman di wilayah Bogor, silahkan berkunjung di daerah kami. Insya Allah mari kita belajar bersama tentang tata cara berkebun. Yang menggunakan pupuk kimia silahkan, yang menggunakan pupuk organik juga silahkan, tergantung selera pemakaian pupuk tersebut. Yang penting dosis disesuaikan. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini. Mudah-mudahan jawaban saya, keterangan saya, tutorial saya ini bisa membantu rasa penasaran yang ada di hati subscriber saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sahabat-sahabat tani di seluruh Nusantara.